Alhamdulillah. Pakai menu apa, Kang? Ya, pecel, babat, tempe mendoan. Khas Banyumas ya. Wih, luar biasa. Enggak di sini, Bos. Mantap. Buka Mas. Ya, buka. Buka Mas. Yuk, siap. Eksekusi langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat wa ansurna likum wadidin darbilana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladzi ja'alal ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadis salihin wa ja'ala fi qulubil muslimin bahjatan wa sururan. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi ja'alal jannata diyafatahul kubra wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila tilka diyafati jami'al alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdi ila ta'atillahil mujahidin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullah qad aflaha man tazakka wa dzakkara isma rabbi fa shalla. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita berhari raya Idul Fitri setelah melakukan puasa sebulan lamanya. Sebulan lamanya kita melatih diri mengekang hawa nafsu yang angkara murka. Ini memperlihatkan kesanggupan kita berbuat dan bertekad sesuai dengan ilmu yang ada pada kita, juga sebagai manifestasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut hari raya yang mulia ini dengan takbir dan tahmid. Kita syiarkan kebesaran Allah dan kita syukuri nikmatnya. Bukan di tempat ini saja nama Allah diagungkan orang hari ini, tetapi di seluruh penjuru alam di mana kaum muslimin berada. Di sanalah mereka mengumandangkan pujian takbir, mengucapkan kalimat suci dengan insyaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bergembira ria, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai menunaikan ibadah puasa sebulan lamanya. Setelah lulus latihan jasmani dan rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, puasa adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah atas umat Islam, laki-laki perempuan, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atasmu
sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang yang sebelummu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayat tersebut di atas, orang-orang yang mengerjakan puasa sesuai dengan syarat rukun yang telah ditentukan syara, mereka mempunyai harapan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi puasa ini dapat merubah sifat-sifat manusia ke jalan yang baik, akan tetapi tidak sedikit pun manusia yang berpuasa yang hanya hasilnya menderita lapar, haus. Mereka tidak dapat memetik dan memperoleh hikmah yang penting bagi manusia dalam kehidupan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal 'atas, yang artinya banyak orang berpuasa yang hasilnya hanya memperoleh lapar dan dahaga saja. Puasa bukan semata-mata untuk menahan lapar dan bukan untuk mengetahui bagaimana perasaan fakir miskin di waktu menanggung kelaparan. Puasa bukan untuk mengambil contoh, menguji si kaya untuk mengukur penderitaan orang-orang fakir miskin. Sebab kalau demikian maksudnya, maka sewajarlah orang-orang fakir miskin ini tidak perlu lagi diwajibkan berpuasa. Mengapa? Karena mereka telah cukup merasakan arti puasa itu sehari-hari sebagaimana keadaan biasa dalam hidupnya. Jadi puasa ini merupakan tugas agama yang mempunyai hikmah keagamaan yang agung. Puasa adalah ibadah badaniyah dan tindakan serentak yang bertalian antara perasaan jiwa dan perasaan badan, dan pekerjaan yang menghubungkan langsung antara hati dan lahir. Dalam puasa, seorang mengontrol seluruh anggota badannya hingga gerak-gerik jiwa, niat batinnya, dan ucapan mulutnya. Kesucian yang ditimbulkan oleh puasa adalah kesucian maknawi, bukan kesucian lahir yang sekedar dapat dibersihkan dengan latihan jiwa dan perbuatan kalbu. Puasa mempunyai hikmah yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu antara lain sebagai latihan menguasai hawa nafsu. Marilah kita bentangkan sedikit tentang peranan hawa nafsu yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Manusia sekarang telah maju. Mereka telah mempunyai ilmu pengetahuan yang hampir tak terbatas. Maka dengan ilmu pengetahuan mereka telah menguasai sungai yang besar yang biasanya menghancurkan dan merusak sawah dan ladang, serta sekali waktu akan menghancurkan kampung halamannya. Mereka kuasai menjadi sungai yang menyuburkan tanah dan membahagiakan kampung halamannya. Dengan ilmu pengetahuan mereka menguasai gunung, darat, laut, dan udara, serta menguasai senjata yang maha dahsyat. Dan bukan saja dunia, tetapi mereka sekarang sedang dan sudah menguasai
planet-planet lain seperti bulan dan bintang-bintang. Tetapi ada sesuatu kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia, yaitu menguasai hawa nafsu. Maka manusia dapat mempelajari pengetahuan untuk menguasai dunia di sekolah-sekolah tinggi, tetapi ternyata tidak ada perguruan tinggi di dunia tempat belajar menguasai dengan mengalahkan nafsu. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk menguasai nafsu ialah latihan berpuasa. Nafsu adalah ibarat api. Ia berguna kalau dikendalikan oleh kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya, ia akan membakar hangus dan memusnahkan kehidupan kalau nafsu dilepas dan dipertukarkan saja. Perjalanan sejarah dunia dari masa silam sampai hari kiamat sebagian besarnya diisi oleh pergolakan hawa nafsu serakah yang kuat. Maka timbullah ketegangan dan kegoncangan serta lenyaplah dan ketentraman hidup. Ketentraman itu biasanya memuncak hingga menjadi api yang membakar kehidupan umat manusia. Maka telah terjadi perkelahian dalam kampung, telah timbul perang saudara dalam bangsa dengan bangsa lain, dan akhirnya peperangan dunia yang dahsyat yang meruntuhkan seluruh bangunan kehidupan manusia, baik moral maupun material. Peperangan dunia telah terjadi 2 kali dengan meninggalkan penderitaan yang hampir tidak tertanggungkan oleh manusia, yang semua adalah akibat nafsu serakah yang tak dapat dikendalikan lagi. Hanya binas dan penderitaan yang menjadi akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia yang digerakkan oleh kemauan hawa nafsu. Inilah yang dapat menyadarkan mereka atas jalan salah yang telah dipilihnya, dan dengan itu mungkin mereka kembali ke jalan kebenaran dan keadilan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah timbul bencana di darat, di laut akibat perbuatan tangan manusia, agar mereka merasakan. Semoga mereka kembali ke jalan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita menunaikan ibadah puasa sebulan lamanya, kita kaum muslimin, laki-laki perempuan, tua muda, dan orang-orang yang hidup di bawah tanggungan kita diwajibkan mengeluarkan daripadanya zakat fitrah untuk tiap-tiap orang 2,5 kilogram. Dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, dan boleh takzil, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sejak permulaan bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah suatu bukti
yang hidup daripada perdamaian, silaturahim di antara yang mampu dengan yang tidak mampu, kepada yang mampu ditanamkan pula perasaan demi, sehingga dia selalu berdoa semoga kawannya yang mampu berlipat ganda perolehan rezeki. Sebab dengan tambahnya rezeki itu bertambah pula nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh semua orang-orang fakir miskin. Besar fungsi sosial yang terkandung di dalam ayat ini, ajaran Islam. Maka syariatnya yang utama bagi kelancaran Islam ialah apabila kita umat Islam dengan kesadaran yang mendalam setelah berusaha akan ajaran Islam ini menjadi kenyataan dalam amal dan usaha kita, maka marilah kita kumpulkan zakat fitrah itu dan berikan kepada yang berhak menerimanya, untuk menanamkan pengertian beberapa penting zakat fitrah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saumu syahri Ramadana mu'allakum bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Yang artinya puasa bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi dan tidak dapat diangkat melainkan dengan memberikan zakat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari raya Idul Fitri ini dinamakan hari perdamaian. Kenapa? Karena pada hari ini tampak dengan nyata perdamaian hidup dalam rumah tangga dan hubungan kerabat dan anak famili dalam lingkungan desa dan kampung dan dalam lingkungan negara kita sekarang ini. Di sana sini tampak wajah yang berseri-seri, hari yang riang gembira dalam suasana yang rukun dan damai. Pada hari ini segala keruwetan rumah tangga hapus, segala kesusahan dan kesukaran lenyap, segala perselisihan hilang, karena pada hari ini terbukalah pintu damai buat seluruh kaum muslimin untuk saling memaafkan. Dapat kiranya dikemukakan bahwa di dunia ini tidak ada bahagia yang lebih besar dan lebih utama daripada hidup damai dengan sesamanya, damai dengan keluarga, damai dengan sanak famili, damai dengan masyarakat seagama, damai dengan masyarakat sebangsa dan senegara. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min zarajati syiyam wa salasati was sadaqah." Qalu bala. Qala islahu dzatil baini fa inna fasadat dzatil baini hiya haliqatun. Yang artinya, maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada sholat dan sedekah? Maka sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Yaitu pertama, mendamaikan di antara kamu, karena rusaknya perdamaian di antara kamu adalah perusak agama.
lebih lanjut dan dinyatakan bahwa damai itu tidak akan sempurna kalau tidak disertai dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, waslihu dzati bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Surat Al-Anfal, yang artinya perbaikilah perhubungan di antara kamu dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar orang yang beriman. Hari raya adalah hari untuk menanamkan budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang tinggi menurut pandangan Islam. Karena itu marilah kita tanamkan pada diri kita sendiri dan sesama kita. Kita tanamkan sifat-sifat yang utama dan yang mulia yang tidak dapat dilaksanakan pada hari-hari yang lalu. Budi pekerti yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari 3 perkara sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun mim makaril akhlaq indallah an ta'fuwa amman zalamaka wa tu'ti man haramaka wa tasila man qata'ata. Ada 3 perkara budi pekerti yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama, engkau suka memberikan maaf kepada orang yang telah menganiaya kamu. Yang kedua, engkau memberikan pemberian kepada orang yang tidak memutuskan pemberiannya kepada kamu. Yang ketiga, engkau menghubungi silaturahim kepada orang yang telah memutuskan perhubungan dengan engkau. Itulah 3 perkara yang luhur yang dapat kita tunaikan pada hari raya Idul Fitri. Semoga kita semua dapat menggunakan konsep pertama yang baik dan mulia ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Idul Fitri ini bukan merupakan mercon tanda selesai tugas-tugas seluruhnya, tetapi kita berhari raya Idul Fitri adalah suatu tanda telah selesai menunaikan satu tugas kewajiban pada tahun ini dan dihadapkan kita di masa-masa datang masih terbentang panjang dan luas tugas-tugas kewajiban yang sedang kita nantikan. Karena itu, dalam rangka memasuki tahapan selanjutnya, marilah kita bertekad dan niat yang keras untuk melakukan sebanyak mungkin kewajiban dan segala kewajiban pada masa yang akan datang. Niat hendak melakukan kewajiban dan kebaikan hendaklah kita mulai tanamkan sekarang ini, sehingga tahapan kita gariskan ini tidak akan mengalami kegagalan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita selama berpuasa dalam selama 1 tahun yang lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa qarar. Ahmaduhu subhanahu an khalaq wa sawwar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yashqalu bihal mizanu fil mahsyar. Wa ashhadu anna Muhammadan al-mab'usu ilal aswadi wal ahmar. Allahumma wa salli Allahumma wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil faizin bis. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma nahallahu anhu wa haddar. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنوار وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفار والمبتدعة والمشركين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك جميع قريب إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Monggo sareng-sareng